siaran dulu. What? Aku sudah pengen lihat di Excel di situ tapi hilang. Cek 1, 2, 3, cek 1, 1. Oh iya. Dua kan pakai mic 2 tidak? Satu aja. Enggak. Satu lagi. Kami kan bikin gerakan. Kami gerakan. Satu aja yang ngomong. Itu ada Caca. Hah? Tahu? Nggak mau tanya aku. Bagus. Oh iya. Coba. Iya. Jadi miring. Miring ya? Belum ada yang nonton nih. Lurus tadi. Hah? Lurus kan yang dari sini. Apa? Lurus kan yang dari sini. Yang mana ini? Iya. Ini yang ini lah. Itu udah ada yang nonton Bu, 1 orang. Nggak tahu siapa. Kalau sih nggak ada kan? Cici, Cici. Iya. 1 orang yang nonton. Lurus ya. Ilmu IG ya? IG lurus. Ada sama tante ya sih ada di situ. Dia tadi seliwer kayak gitu kayak Adek. Adek mundur sana. Adek. Gak usah dilihatin kakinya. Adek dulu sana. Taruh sini. Pakai HP itu kan. Ilmu duluan tante. Cek. Di situ. Ini efek Cek 1, 2, 3, cek 1. Cek 1, 2, 3, cek 1. Ibu, itu teman-temannya tuh. Ini nggak Bu? Oh, itu ada grup PAUD TK Indonesia coy. Karya terbesar. Bukan kasih rendah ya? Ini mandiri bukan? Cek 1, 2, 3, cek 1. Langsung nanti Mas. Cek 1, 2, 3. Sama jalan dulu. 1, 2, 3, 1. Cita ya. Cek 1, 2, 3. Suaranya nanti lupa aku. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek. Ya makanya 2 Cek. mic-nya. Cek 1, 2, 3. Cek. Satu lagi tak bisa bagus. Satunya ntar suaranya itu banyak. Percaya aja. Ya kalau Ya, nggak oke kita buka dulu lah. Bilis, Siska, Wanggo, malah itu. Cek. Aku ini sama anak kecil yang dari mana dia? Ini bisa pakai Pas muncul lagi.
3. Cek. Ya. Facebook dan IG, Bu. Sama IG? Oh, keluar rekamnya? Iya. Enggak sempat jam 11. Jam 11. Udah lewat. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, walaupun kita ibadahnya ada di rumah tetap di rumah, tidak mengurangi sukacita kita hari ini. Oke? Nah, ibadah kita setelah minggu kita hari ini lewat media sosial ya, tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kakak-kakak yang ada di sini, kakak-kakak pandu untuk kita bersama-sama beribadah di sekolah minggu. Kita akan siapkan hati kita. Kita undang Tuhan Yesus hadir dalam hati kita, hadir di tengah-tengah keluarga kita. Karena kemurahan Tuhan kita bisa ada, karena kebaikan Tuhan
serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang mengurapi adik-adik yang ada di rumah. Tetap jagai mereka dan lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan. Kita angkat tangan kita, menyembah Tuhan. Ajaib bagiku, katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Masih semangat kita memuji Tuhan. Oke, kakak ajak untuk bangkit berdiri semuanya adik-adik. Kita akan pujikan mas sekolah minggu kita. Dengan semangat ya. Sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan dengan gembira. Datang kemana? Datang ke rumah Tuhan dengan firman-Nya. Sekolah minggu, sekolah minggu Gereja. Hormati orang tua, di orang tua, sayangi dia. Kau tersegar bagi dunia. Sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia. Sikap pada sesama, mari sikapnya akan terang bagi dunia. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, kita sudah selesai menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Saya kakak undang adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Masih tetap semangat kan? Jangan lakukan yang lain-lain ya di rumah ya. Kita fokus hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Big and Small. Ada yang masih ingat gak? Atau ada yang sudah lupa? Oke, kita akan bernyanyi bersukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke Kak Agus, Big and Small. Semuanya bikin gerakannya ya. Bisa diikuti dengan Kak Fitri atau Kak Evi. Big and small, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita
baik adik-adik dikasih oleh Tuhan, masih semangat? Masih ya, Kak. Tiba saatnya kita akan memberikan terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Adik-adik dipersilakan untuk menyiapkan persembahannya. Di sini karena adik-adik di rumah, jadi adik-adik dipersilakan untuk membawa atau memasukkan persembahannya ke dalam amplop, dan nanti amplop tersebut akan diberikan kepada gereja ataupun kepada hamba Tuhan. Oke, adik-adik semua sudah mempersiapkannya ya? Oke, untuk mengiringinya sama-sama yuk kita angkat pujian Karya Terbesar. Yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan dengan sikap berdoa, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita merasakan akan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, kasih Tuhan yang sungguh indah buat kita semua. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sungguh nyata. Mari nyatakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, dan lebih sungguh lagi. Hanya ku temukan di dalam
sedang sedia berdoa dan persembahan dan firman Tuhan yang langsung disampaikan oleh Kak Agus. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Gereja Metodis Kasih Karunia Pagar Alam. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Masing-masing kita bersikap dalam saat teduh kita berdoa. Sekaligus kita mendoakan persembahan kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekalipun kami tidak dapat berjumpa bertatap muka secara langsung seperti ibadah sekolah minggu sebelumnya, tetapi hari ini kami juga dapat bertemu melalui media yang kami pakai untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkatilah apa yang sudah kami kerjakan dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk berkat Tuhan sehingga kami bisa memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus membuka hati pikiran kami, sehingga kami mengerti, memahami firman itu, dan bisa melakukan firman itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa hari ini kita harus ibadah online? Pasti tahu, semua jawabannya pasti tahu bukan? Karena sedang mewabah virus corona. Makanya kita ibadah jarak jauh. Tetapi kakak berharap sekalipun kita tidak berjumpa, kita tetap bersuka cita, kita mau setia mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kali ini diambil dari Injil Yohanes, ayat yang sudah sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik di rumah silakan buka Alkitabnya. Boleh Alkitab maupun dari HP Android atau dari Alkitab. Ya, kita akan baca secara bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Pasti sudah banyak yang hafal tentang ayat ini, kan? Ya, kita akan baca secara bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, demikian ayat firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, kakak mau bercerita tentang kasih terbesar yang ada di muka bumi ini. Kasih yang sangat besar. Apa itu? Kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, mengapa kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita itu dibilang sangat besar? Ada yang bisa jawab? Ya, pasti bisa jawab. Karena Tuhan rela mengorbankan dirinya menjadi korban di mana? Di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Dosa kakak, dosa kita sekalian. Ya, nah adik-adik, sebenarnya ada yang ngerti nggak? Apa sih dosa? Halo? Iya, dosa, bahasa sederhananya, dosa adalah ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Pintar. Ya, ketidaktaatan kita seperti apa? Bisa jadi ketidaktaatan itu melalui perkataan kita. Ketidaktaatan kita melalui perkataan bagaimana? Ketidaktaatan kita karena firman Tuhan ngomong harus memperkatakan yang baik, memperkatakan yang sopan, ngomongnya yang baik. Tetapi kita kadang ngomong kasar, memakai mulut kita untuk mengejek teman kita, memakai mulut kita untuk melawan mama papa kita, ya kan? Ada lagi tindakan kita, perbuatan kita, mencuri, berantem, apalagi menyakiti teman, apalagi
mengambil milik orang lain, merusak barang orang dengan sengaja. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perbuatan. Terus selain itu apa lagi? Di pikiran. Ketika pikiran kita memikirkan hal-hal yang jahat, memikirkan hal-hal yang berdosa, itu juga sudah merupakan perbuatan dosa. Jadi dosa ada 3. Dari pikiran, dari perkataan, maupun dari perbuatan atau tindakan. Nah, selain itu adik-adik, semua orang itu sudah berdosa. Ada ingat ayatnya enggak? Ya, ayatnya di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang berdosa. Nah, dalam Roma 6 ayat 23 juga ngomong apa? Tetapi upah dosa ialah maut. Apa sih maut tadi-tadi? Maut itu mati. Jadi gampangnya ngomong gini, kalau orang berdosa pasti dihukum, dan hukumannya adalah maut, kematian. Kematiannya nggak sebentar loh adik-adik. Kematiannya bersifat kekal. Dengan kata lain, orang yang berdosa akan dihukum di neraka. Pinter. Nah, kalau demikian, bagaimana sih manusia ini supaya tidak masuk neraka, supaya tidak mendapatkan hukuman maut tadi? Manusia mencoba dengan cara manusia untuk supaya tidak dihukum. Gimana caranya? Ada yang taat melakukan ibadah. Hari Minggu rajin sekolah Minggu, di rumah juga taat, di sekolah juga taat sama guru, rajin melakukan hal-hal yang baik. Ada lagi yang sampai harus diam di satu tempat, ya, mengkhususkan diri, tidak makan, tidak minum sampai sekian lama waktunya. Tapi semua itu kira-kira bisa nggak melepaskan manusia dari hukumannya? Halo? Ada masih di situ? Masih di depan kamera? Di depan HP-nya masing-masing bukan? Iya. Nah, adik-adik, perbuatan baik apapun bentuknya, tindakan ketaatan kita beribadah apapun bentuknya, seperti apapun itu, ternyata tidak bisa menyelesaikan dosa. Contohnya gini, satu kali Kak Agus ini naik motor ke pasar, tapi nggak bawa helm, nggak bawa surat-surat untuk motor. Waktu sampai di jalan, datang Pak polisi, berhenti. Wah, Kak Agus kena tilang, sudah melanggar 2 peraturan, tidak membawa surat-surat untuk motor, kemudian tidak pakai helm. Lalu Pak polisi ngomong ke Agus, kakak sudah melanggar peraturan, hari ini Kak Agus harus ditilang. Minggu depan datang ke pengadilan, ini surat tilangnya. Nah, minggu depan Kak Agus mikir, karena ditilang pasti dapat sanksi atau hukuman kan? Nah, karena berpikir 1 minggu nanti dapat sanksi atau hukuman, makanya Kak Agus mulai sekarang dari sampai minggu depan melakukan banyak hal yang baik. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah sekolah minggu, kemudian rajin menolong orang. Ada orang sakit, ditolong, dibawa ke berobat, dikasih obat, didoakan. Ada yang pengemis di jalan, dikasih sedekah, dikasih uang. Ada yang kelaparan, dikasih makan. Sangat baik dalam 1 minggu ini Kak Agus. Waktu tiba waktunya, kira-kira menurut adik-adik semua, Kak Agus bebas ya dari hukuman tadi? Dari hukuman tilang? Enggak. Tiba datang harinya, datang ke pengadilan Kak Agus. Pak Hakim ngomong, Anda melanggar peraturan nomor sekian, tidak membawa helm saat berkendaraan, juga tidak membawa surat-surat dengan lengkap. Karena itu Anda dihukum. Kasih hukumannya.
Jadi apa yang Kak Agus lakukan selama 1 minggu sebelumnya, ibadah, menolong orang baik, membuat berlaku baik kepada semua orang, melakukan kebaikan-kebaikan, tidak bisa mengubah hukuman Kakak. Ya kan? Jadi tetap dihukum. Nah, sama orang yang berdosa tidak bisa ditebus dengan berlaku melakukan perbuatan yang baik, apapun bentuknya, termasuk ketaatan beribadah. Terus gimana dong Kak menyelesaikan dosanya? Gimana? Nah, ada kabar baik aja. Kabar baiknya adalah Yesus yang datang menyelesaikan dosa manusia. Dosa manusia itu harus ditebus dengan cara gimana? Ditebus oleh orang yang tidak berdosa. Kira-kira kalau Kak Agus punya 500 dosa, bisa masuk surga belum? Belum. Kalau dosanya Kak Agus 300, belum juga. 10 dosa Kak Agus, bisa masuk surga enggak? Enggak. Satu dosa Kak Agus, enggak juga. Jadi gimana? Syarat masuk surga tidak ada dosa sama sekali, karena Tuhan meminta yang sempurna. Jadi dosa itu harus 0 kalau mau masuk surga. Dosa harus 0. Kira-kira ada nggak manusia yang berdosa, yang tidak berdosa maksud Agus? Tidak ada. Mazmur 51 ngomong apa? Nanti dibuka di Alkitabnya. Mazmur 51 ayat 15. Sejak dalam kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Kenapa? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka saat itu semua manusia berdosa. Nah, jadi karena semua manusia di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa, maka manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Caranya gimana? Datang dari Tuhan. Tuhan Yesus yang di surga datang ke dunia menjadi manusia biasa, tetapi Yesus tidak punya dosa. Yesus tidak berdosa. Yesus inilah, karena Yesus mengasihi. Kalau demikian, Tuhan tahu dong, semua manusia nggak ada yang bisa masuk surga. Tuhan kan memberikan kasih-Nya, ya kan? Nah, caranya gimana? Yesus datang menjadi manusia, tapi manusia yang tidak berdosa, dan Dia memberikan dirinya berkorban di atas kayu salib. Itulah sebentar lagi kita akan memperingati namanya Jumat Agung, kemudian Paskah. Itu tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus datang hanya untuk menjadi korban menebus dosa manusia. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menebus atau menyelesaikan dosanya sendiri. Contohnya gini. Ini anggaplah dalam gelas ini ada air. Ini adalah manusia. Anggaplah ini dosa manusia. Dosa perkataan. Berapa kata-kata? Semua dosa. Mengejek, membenci, ya, menyakiti, memfitnah. Kemudian dosa yang kita lakukan, apalagi itu? Berantem, melawan mama papa, itu dosa semua. Apalagi mencuri, berbohong, tidak taat, dosa. Nah, semakin banyak dosa, maka kita akan semakin, hati kita seolah-olah semakin gelap, semakin hitam. Itu baru dosa perkataan dan perbuatan. Belum pikiran, iri terhadap teman, berpikir jahat terhadap teman, apalagi membenci, semua dosa. Sehingga semakin banyak dosa, kalau kita semakin banyak melakukan dosa, maka dosa itu hati kita akan semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Akibat banyaknya dosa kita, hati kita semakin gelap. Dan kalau sudah banyak dosa seperti ini, Kak Agus ngomong gimana? Tidak bisa masuk surga. Manusia mencoba dengan cara berlaku baik seperti Kak Agus lakukan tadi. Datang beribadah, datang memberikan persembahan banyak, melayani dan sebagainya. Tetapi
tidak bisa mengubah dosa tadi, tidak bisa menyelesaikan dosa tadi. Satu-satunya cara melalui apa? Ini apa? Salib. Dengan salib inilah, melalui pengorbanan kasih Tuhan, dosa manusia diselesaikan. Seperti itulah. Satu-satunya cara hanya melalui salib Tuhan. Nah, adik-adik, jadi dari sini kita belajar apa? Bahwa yang bisa menyelesaikan dosa manusia hanya Tuhan Yesus. Gitu. Apapun yang dilakukan manusia dengan cara apapun tidak akan bisa menyelesaikan dosa. Satu-satunya cara gimana? Agar kita bisa masuk surga dan menerima pengampunan sehingga dosa kita diselesaikan sama Tuhan. Cara satu-satunya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya cara. Tidak ada cara lain. Kalau satu-satunya berarti hanya satu. Itulah caranya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan pengampunan. Setelah kita menerima pengampunan, itulah iman kita. Dan saat itulah baru ketika kita sudah menerima pengampunan sebagai anak Tuhan, kita diberi hak untuk menjadi anak-anaknya Tuhan. Setelah diberi hak untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, maka perbuatan kita harus perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita mulai ibadah, kita mulai rajin ibadah. Ibadahnya gak main-main, gak main HP. Ibadahnya kalau sekolah minggu gak tepuk tangannya. Sekolah gak boleh. Sekolah minggu nyanyinya sungguh-sungguh kalau menyembah Tuhan. Karya terbesar itu. Karya terbesar dengan segenap hati. Kan Tuhan ngomong apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Ya, terus apalagi melakukan hal yang baik. Kalau kemarin sudah nggak taat sama Tuhan, hari ini berubah, taat sama Tuhan. Kalau kemarin melawan orang tua, hari ini berubah, minta ampun sama mama papanya. Mama papa ampuni, maafkan saya mau berubah. Kalau kemarin mungkin sama gurunya melawan, bapaknya ibu ini, mulai sekarang berubah. Kita harus melakukan pembaharuan hidup yang baru. Sehingga apapun yang kita kerjakan sekarang, kita mengerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kasih yang paling besar, yaitu apa? Dia mau berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan satu-satunya cara agar manusia bisa sampai ke surga adalah dengan cara hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sudah percaya sama Tuhan Yesus, apakah cukup seperti itu? Tidak. Kita harus melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang lama kita buang. Contoh hidup yang lama apa? Hidup yang sudah kemarin yang berdosa. Hari ini kita mau perbaiki. Kita berubah ke arah yang lebih baik. Adik-adik ya. Nah, demikian cerita kita untuk hari ini. Demikian cerita sekolah minggu. Kakak berharap, kakak-kakak yang ada di tempat ini berharap adik-adik diberkati Tuhan dalam ibadah dan kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan minggu ini. Mari kita berdoa. Kita juga akan berdoa sekaligus doa syafaat kita. Adik-adik ikuti di rumah, kakak akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu melawat hati kami. Firman-Mu menjamah setiap hati kami. Semua yang sudah mendengar, melihat hari ini, mereka ditolong oleh Roh Kudus Tuhan untuk mengerti, memahami kebenaran firman dan menerima itu dalam hati mereka. Hamba juga berdoa untuk situasi yang terjadi atas bangsa dan negara kami, atas dunia ini di mana virus corona mewabah begitu luar biasa. Kami berdoa Tuhan menolong setiap para medis yang bekerja, dokter, perawat yang bekerja untuk menolong pasien-pasien yang terjangkit virus corona.
Berikan kekuatan sehingga mereka dapat melayani pasien-pasien dengan sepenuh hati mereka, tetapi mereka dalam keadaan terlindungi dari kemungkinan tertular virus ini. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, yang saat ini sedang dirawat maupun sedang dalam mengisolasi diri secara mandiri, Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan sehingga mereka tetap bersuka cita dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Untuk pemerintahan yang ada, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, RT, RW, semua kami berdoa untuk mereka. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka agar dapat menyikapi virus ini dengan benar, dengan bijak. Berkati juga seluruh masyarakat agar mereka dengan kesadaran, memiliki kesadaran untuk mau menjaga jarak, mengikuti semua anjuran dari pemerintah demi menekan penyebaran virus ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini mungkin juga terserang virus corona ini, Bapak. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing yang melihat dan mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan juga akan memberikan terus sukacita sehingga sekalipun di rumah mereka terus bersuka cita karena Tuhan menyertai memberkati. Untuk orang tua kami masing-masing kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong memberkati. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, tegaklah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa ibadah minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Katanya IG nggak bisa loh Kak. Bisa nih. Cedian bilang